Aku sama anak-anak aku udah berkorban untuk mimpi kamu. Jadi jangan sampai gagal. And so I hold on to that. Sukses itu buat gue adalah ketika gue udah tua dan anak-anak gue bisa masih minta nasihat sama gue. But when you're operating a company, you tend to react towards whatever problem that's being thrown your way. Iya. Karena jalanin bisnis tuh setiap hari itu masalah. Nggak bisa jadi entrepreneur kalau misalkan lu cemas ketemu masalah. Karena setiap hari isinya masalah. Sebenarnya jalanin bisnis kan lebih mudah kalau lebih logis. Iya. Sebenarnya. Cuman manusia itu bukan makhluk yang logis. Keputusan-keputusan yang nggak logis sebagai manusia itu menyulitkan bisnis sendiri. First time founder mesti nemu partner yang tepat untuk memastikan bahwa mimpinya itu nggak kegedean sehingga mengubur bisnisnya, tapi juga nggak kekecilan sehingga dia nggak ada yang mau ngelihat bunganya. Pandji Pragiwaksono adalah salah satu komika Indonesia yang dikenal lewat karya-karya yang berani. Di balik layar, Pandji telah mendirikan Comika, sebuah perusahaan untuk membangun ekosistem stand-up comedy yang profesional mulai dari live events, talent management, platform digital, edukasi, venue, media, hingga merchandising. Di luar industri komedi, Pandji telah mendirikan Yayasan Pita Kuning Indonesia yang memberikan dukungan finansial dan pendampingan bagi anak-anak pengidap kanker dari keluarga kurang mampu. Indonesia tuh bangsa yang masih sangat kagok dengan kebebasan berpendapat. Itu terasa sampai dengan hari ini karena Mensreya kan kemarin dikasusin. Iya. Gua nggak ngerasa itu adalah usaha untuk menjatuhkan gua. Gua lebih ngerasa ini mah proses. Pengalihan gak sih so that people think about something else? Itu juga. But that's another topic. Semua orang ingin sukses, tapi nggak semua orang mau menghadapin resikonya, pressure-nya, dan ngambil keputusan-keputusan sulit yang jadi bagian dari kesuksesan. I'm Chantalora Kiel and this is CEO, tempat kita ngobrol jujur tentang apa yang dibutuhkan untuk ngebangun sesuatu yang bisa tahan lama, langsung dari orang-orang yang udah ngejalaninnya. Dan hari ini, kita kedatangan seorang stand-up comedian, penulis, dan juga CEO of Comika. Perusahaan stand-up comedy yang gak cuma bikin show, tapi juga ngebangun ekosistem mulai dari live shows, platform digital, dan juga IP. Please welcome Pandji Pragiwaksono. Hai Kak Pandji. Hai Cinta, apa kabar? We don't have a lot in common karena aku orangnya sangat tidak lucu. Tapi I can say that we do have one thing in common, yaitu kita pernah tinggal di New York. Oh, oke. Dulu Oke. di New York tinggal di daerah mana sih? Di Queens. Queens. Di Queens, di Flushing lebih tepatnya. Oke. Bersama dengan orang-orang Asia lainnya. Mulai di situ. Waktu pandemi ya kalau nggak salah tinggal di New York. Fresh out of pandemic. Oke. 2022 pindah. Mm-mm. Itu masih social distancing tuh di New York tuh. Iya, iya. Orang New York kan paling bete sama COVID. Iya. Jadi sebenarnya secara aturan mesti ngasih lihat paspor, mesti ngasih segala macam lah. Jadi waktu itu masih fresh out of pandemic. What's your favorite thing about New York? I don't like You don't like New York? I don't like Oh, New York. yeah? The only good thing about New York adalah bahwa itu adalah it's the mecca of stand up. That's basically the only good thing about New York. Jadi dulu tuh pindah ke situ karena demi stand up berarti Iya, ya, bukan betul. karena New York pengen pindah ke situ. Enggak. Kalau istri gue mungkin pengaruh Sex and the City atau Oke. atau apa gitu. Kalau gue enggak. Gue lebih suka LA bahkan sebenarnya. Oh ya, Iya, it's more better laid weather. back. Ya, terus gitu. Kalau dalam bahasa Sunda orang-orangnya lebih someah gitu, banyak senyumnya gitu. Bener. Kalau orang New York kan capek hidup di New York, Mm-mm. terus udah gitu mereka lupa senyum, bukan mereka galak, lupa Semua senyum bad aja. mood aja. Iya betul. Jadi Bad mood aja. bawaannya tuh Iya. pengen marah. Iya, bawaannya pengen marah. Kadang-kadang yang mereka omongin baik, tapi mukanya nggak baik gitu. Jadi kayak tapi setelah setahun 2 tahun it's tough living in New York. Gitu. Maybe that's why I loved living in New York karena orang suka salah tangkap. Muka aku kan datar. I actually mean well gitu, tapi kadang-kadang orang pikir aku marah. Iya. Di New York gak ada yang peduli tuh yang kayak gitu-gitu tuh. New York gak peduli baju lu kayak apa, muka lu kayak apa. Iya. Everybody just go about their lives gitu. Iya. Can I do a couple of plugs? Sure. Can I promote something? Oke, boleh. Gue ada show Oke. karena gue suka ngelawak. Oke. Ada show namanya Keroyokan. Oke. It's a crowd work show. Jadi gue bukan stand up. Jadi panggungnya 360 gitu, dikelilingin 850 penonton. Gue melawak dari interaksi sama penonton. So I talk to the audience, bikin ketawa, bikin ketawa segala macam. Acaranya tanggal 18 April. Tiket mulai dijual tanggal 21 Maret.
di locket.com itu. But anyway, sebagai orang awam ya, aku pribadi pun dari dulu mengenal Kak Panji itu sebagai sosok yang memang sangat aktif di dunia komedi. Tapi setelah aku kulik-kulik dan stalking, ternyata sering banget ngomong tentang kepemimpinan, tentang struktur, tentang bisnis. Salah satu IP yang aku tonton kemarin di YouTube-nya Kak Panji adalah Work Life Trampoline. And I really enjoyed it. So thank you for making that. My Tapi pleasure. sebelum kita ngomongin bisnis yang dimiliki Kak Panji, kan dulu asalnya radio pernah, TV pernah, Yeah. stand up, dan Yeah. akhirnya jadi CEO Comika. Yeah. Tapi kalau kita backtrack ke seorang Panji waktu masih kecil, what was your true interest? Apa yang benar-benar digemari? Waktu kecil senang banget bikin komik sih. Oke. Yang sekarang looking back, gue suka storytelling gitu. Tapi dulu tuh suka banget komik. Terus udah gitu suka banget kalau misalkan komiknya nyebar. Jadi dulu buku tulis tuh dibuka halaman tengahnya terus dicabut 1, 2, 3, 4, 5, terus dijegrek. Terus udah gambar komik di atas itu. Terus komiknya suka pindah dari tangan ke tangan gitu. Enji pinjam komik lu dong gitu. Gue pinjam ke belakang. Tiba-tiba sekitar 15 menit kemudian di sebelah sana ada yang komik gue udah nyampe sana gitu. I like that feeling when my comic went viral gitu. Walaupun viralnya cuma di kelas gitu. Tapi dulu gue suka gambar. SMP gue suka gambar. SMA komik gue bukan cuma pindah dari satu meja ke meja lain, pindah ke kelas lain. Pas ditanya mana komik gue, oh dia udah di kelas yang lain. Buset, pindahnya sampai ke kelas lain gitu. So I've always like storytelling, I've always like making comics gitu growing Tapi up. apa dari storytelling yang disukai? Apakah kegembiraan yang diberikan kepada orang lain atau karena bisa mengulik topik-topik yang sensitif kayak politics? Atau dulu belum ke situ ya? Dulu belum. Dulu jauh. Dulu komik pertama gue tentang vitamin versus influenza. Oh wow. Iya, dulu gue punya komik judulnya Captain Carrot. Jagoannya carrot vitamin A, terus ntar ada jeruk vitamin C gitu. Lawannya dysentery, influenza gitu-gitu. That's so technical, I love it. Kayaknya kalau aku zaman dulu baca itu aku bakal suka banget. Karena Iya, aku suka moga-moga. fact-based things. Iya. Aku kan orangnya left brain banget ya. Iya. I don't think my right brain works. Jadi waktu masih kecil dulu disuruh bikin creative writing short story di sekolah. You know what my story was called? What was it? The Ghost of Maria. Oh my god. Dan itu konsepnya sundol bolong. Dan namanya Maria, I'm sorry papi. Namanya Maria karena dulu mantan istri papa aku namanya Maria. Very close to home. I'm so bad. I was only 6 tapi ya udah, that's my funny story. Yeah. But okay, you talk about storytelling, you talk about design, dan Kak Panji kan memang lulusan product design di ITB. Iya, betul sekali. Dari jurusan itu, apa skill set yang kepake sampai sekarang dan berguna sampai sekarang? Very interesting. Yang pasti sih problem solving. Karena desain produk tuh hanya ada 3 jenis. Ada inovasi, redesign, sama problem solving. So it's either you create a product in an innovation space, atau ada produk yang udah ada terus kita redesign lebih baik, atau ada masalah yang ada di publik yang kita coba untuk selesaikan. Nah yang terakhir ini very entrepreneurial when you think about it. Karena most entrepreneurs try to tackle problems that exist in the society. I mean most big businesses are like that. Yeah. Dan dapatnya dari desain produk, dan desain produk ngajarin itu semuanya. Sisanya adalah tentang perencanaan, tentang planning, karena desain produk di Indonesia itu banyak terkait sama industri. Jadi ada desain produk industri sebenarnya turunannya. Jadi banyak ngomongin manufaktur, ngomongin kewirausahaan, ngomongin bisnis. Waktu itu kalau pada zamannya ya, karena waktu itu gue kuliah tahun 97, waktu itu tuh mindsetnya cuma 2, antara lu jadi entrepreneur atau kerja di pabrik. Itu pilihannya waktu itu, kerja di industri. Tentu ujung-ujungnya saya kerja di dunia hiburan, tidak di dua-duanya, tapi mindset itu nempel terus, the idea that we can create something that people need. Itu tuh nggak pernah hilang dari kepala. Jadi kalau boleh mengambil kesimpulan, would you say advantage Kak Panji sehingga bisa sukses di dunia komika itu karena your ability to diagnose a problem dan setelah itu mencari solusinya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Karena dari situ bahkan gue nggak pernah berhenti untuk ngelihat sesuatu tuh dari sisi yang berbeda gitu. Dan itu juga sangat entrepreneurial. Dari siapa yang nulis ya? Peter Thiel kalau nggak salah, ada buku From Zero to One. Dia ngomongin salah satu ciri-ciri entrepreneurial adalah lo harus bisa ngasih argumen
yang berseberangan dengan keyakinan umum. Mm-mm. Karena itu menggambarkan cara pandang yang berbeda terhadap society, dan banyak entrepreneurial itu making dent in the universe karena universe-nya shaped in the way it's not supposed to be. Sometimes it needs change, sometimes you have to bring about change. Dan ya itu yang didapatin dari desain produk. Kapan Jim menyadari bahwa nggak cukup jadi talent aja dan harus mulai membangun usaha? Nah, ini menarik sekali Iya. karena kita tadi ngomongin LA. Iya. Waktu itu, ini tahun 2015. Waktu itu gue lagi bikin tour namanya Masake Bangsaku World Tour. It's my third special. Tahun 2013 selesai tour Indonesianya, 2014-2015 tuh tour keluar negerinya. Nah, waktu itu tuh kami dapat kesempatan untuk manggung di LA, untuk orang Indonesia yang ada di LA karena ini berbahasa Indonesia saat itu. Terus venue-nya itu di bukit. Gue tuh tadinya nggak ngeh secara lokasi seperti apa. Pokoknya venue di bukit, sebuah teater gitu. Tapi teaternya tuh nggak terlalu gede, kapasitasnya mungkin cuma 200. Bukan Greek Theater ya? No, Itu it's not oke. that one. Lebih humble. Oke. Terus karena dia nggak punya ruang tunggu untuk latihan, istilahnya ngebadanin. I shadow practice before I perform. Karena stand up comedy kan it's a performing art, Iya. performance art. Terus gue keluar pintu backstage ke area belakangnya. Baru sadar bahwa ternyata gedungnya itu tegak lurus sama Hollywood sign. Terus gue merinding kan. Karena kan waktu itu gue baru pertama kali LA, terus merinding, terus gue pikir, wow, gue tuh cuman anak malas dan blow on waktu SD loh, kok gue bisa nyampe di LA ya. Tapi ada perasaan yang kosong, kayak nggak tahu mau berbagi sama siapa, Iya. karena bahagia sendiri. Terus gue berpikir, kayaknya gue akan jauh lebih bahagia kalau gue bisa bikin lebih banyak komika sampai di titik seperti ini. Baru kemudian kepikiran, I think I have to start something. That's Gitu. such a beautiful premise. I love it. Dan oleh karena itu aku mau ngomongin akhirnya lahirnya si Comika ini. Mhm. Tapi before that, just quickly, semua pemimpin kayaknya harus memiliki humility untuk menyadari kekurangan mereka. Mhm. Sebelum menjadi CEO dari Comika, apa kelemahan terbesar Kak Panji sebagai entrepreneur in your opinion? Wow. Kelemahan terbesarnya adalah seringkali I'm the loudest voice in the room. Do you know what that means? Jadi kayak misalkan kita ada di meeting gitu ya. Gua itu seringkali karena gua pinter ngomong, padahal ngomongnya belum tentu benar. Iya. I become the loudest voice in the room sehingga opini-opini lain tuh ketindih gitu. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka kalah keras dari suara gua. Dan kalah confident juga. Betul, kalah confident. Dan juga mungkin mereka ngerasa perasaan gue mengatakan Panji salah, tapi kalau Panji ngomong kayaknya Panji bener deh gitu. Dan itu bahaya sekali untuk Iya. menjalankan bisnis. Dan waktu itu tidak ada kultur untuk semua orang ngasih pendapatnya. Semuanya tuh serba Panji. Gue selalu bilang Panji periode itu tuh kayak LeBron James mencoba untuk membawa Cleveland Cavaliers gitu. Nih ada klub tolol gitu, terus digendong sama LeBron, nggak akan jadi juara juga gitu. Iya. Dan pada waktu itu that was my biggest flaw. I was the loudest voice in the room, sehingga nggak ada diversity of thoughts, diversity of ideas, nggak ada yang berani ngasih dissenting opinion, nggak ada yang berani negur dan ngasih masukan. Sehingga pada masa awal-awal megang Comika, bisnis nggak berjalan dengan benar, because I was so sure of myself. Iya. Sementara pada saat itu pemahaman gue soal bisnis juga jauh lah nggak seperti sekarang. Gue megang Comika tuh dalam 2 kali periode soalnya. Pertama kali gue megang 2019 sampai 2022, habis itu gue titipin sama orang, 2025 gue kembali lagi. Iya. Nah di periode pertama tuh yang Iya. ngaco banget. We will talk about the first period. Tapi kalau kita sekarang berbicara Comika ya, ini kan bisa dibilang 360 stand-up comedy company. Ada eventsnya, talent managementnya, ada online platformnya, edukasi, venue, media, merchandising, dan lain sebagainya. Kalau kita tarik ke belakang, unit mana yang paling lahir duluan dan kenapa sequence-nya seperti itu? Interesting. Yang lahir pertama I'm glad you like our questions. itu bagus sekali. Gak pernah ditanya kayak gitu sebelumnya. Terutama yang mana yang lahir duluan dan kenapa sequence-nya seperti itu. Yang lahir duluan adalah talent management. Dulu cuma ada manajemen Panji. Lalu gue mulai ngajak orang lain masuk ke dalam dengan cita-cita mungkin gue bisa bantu bikin komika ini sampai level seperti Panji waktu itu. Jadi waktu itu lahir talent management dengan menggunakan polanya Panji, mencoba untuk di-apply sama si komedian-komedian ini. Kelak gue akan sadar bahwa
lajurnya Panji nggak sama seperti lajurnya setiap orang. Jadi itu adalah cara pikir yang salah. Tapi again, I was the loudest voice in the room waktu itu. Nah, karena startnya dari manajemen, dan manajemennya adalah manajemen stand up comedian, waktu itu janjinya adalah komika hidup dari karya. Jadi sampai sekarang kalau kita datang ke Comika di lantai 3, itu ada tulisan tembok gede, komika hidup dari karya. Karena itu adalah cita-citanya. Komika bisa hidup dari joke-nya dia, dari pertunjukannya. Maka kalau misalkan janjinya adalah komika bisa hidup dari karya, fokusnya itu bukan banyak-banyakan nyariin joke, bukan banyak-banyakan nyari kerjaan. Fokusnya adalah ngebantu gimana caranya komika ini bisa punya karya, dan karyanya bertumbuh terus sampai level karyanya bisa menghidupi dia. Intinya memiliki karir yang sustainable. Iya. Dan punya fanbase yang tumbuh terus. Karena kalau misalkan, gue selalu bilang komika hidup dari karya itu sama dengan karyanya begitu bagusnya orang mau membayar mahal, dan penikmatnya begitu banyak sehingga bisa menghidupi pada akhirnya. Karena kalau misalkan, gue mau bayar Panji 5 juta tapi orang yang ngomong itu cuma 3, kan nggak bisa hidup dari karyanya. Atau ada 15 juta orang yang suka karya Panji, tapi nggak ada yang mau bayar sama sekali, atau mau bayarnya cuma Rp1.000, kan ujung-ujungnya nggak bisa hidup dari karya. Jadi karyanya harus gede, jumlah penikmat karyanya juga mesti banyak. Nah, si manajemen ini harus ngebantu gimana caranya karyanya bertumbuh terus dan fanbase-nya bertumbuh terus. Nah, konsekuensi dari itu adalah karena stand up comedian itu karyanya adalah stand up special, maka lahirlah promotor, yaitu Comika Event. Comika Event ini lahir untuk membantu si komika ini bisa bikin special. Tapi monetizing-nya nggak berhenti di situ. Kadang komedian ada pada masanya komedian berpikir gue kerja bikin show terus selesai. Padahal show itu jangan lu lihat sebagai produk off-air, itu tuh konten. Lu masih bisa dapat duit dari situ. Lahirlah comika.id, sebuah platform digital yang sekarang gue bisa bilang punya katalog terlengkap di Indonesia by far. Itu berbentuk aplikasi ya? Berbentuk aplikasi, bisa web based juga. Oke. Dan orang bisa streaming komedi. Jadi berlangganan 99.000 sebulan bisa nonton ratusan, lebih dari mungkin hampir 400 judul komedi. Ini a little off topic, 99.000 per bulan. Iya. Kita kan tahu bahwa kecenderungan di Indonesia adalah people don't want to spend. Banyak sekali OTT platform yang bahkan mungkin hanya 40 ribuan sebulan struggling untuk bikin orang mau subscribe. How did you manage to get people to want to pay 99,000 rupiah? Karena buat orang Indonesia itu cukup tinggi ya, apalagi bagi orang-orang yang disposable income-nya nggak terlalu banyak. That's a very good question, and the answer is we couldn't. Oke. Yeah, we couldn't, karena churn rate-nya tinggi sekali, Comika. Kemarin lagi dipelajari dan akhirnya kami putuskan ini. Gue belum pernah bilang ini sebenarnya, tapi tahun ini sebenarnya kami lagi menuju ke free with ads. Okay. Smart. Nah, that makes sense, right? Karena bener yang lu bilang. Tadinya again, I was in my phase of the loudest voice in the room. Iya. Gue bilang orang willing untuk beli tiket, kenapa orang gak willing untuk subscribe? If they see value in it, mereka mungkin akan subscribe. Tapi setelah jalan sekian 2 tahun, jadi tadi awalnya kami tuh digital download. Digital download, lu beli 150.000 dapat 1 file. Pada awalnya itu baik-baik aja, sampai akhirnya audiensnya ngelebar dan pembajakan mulai parah. Betul, karena bahaya sekali untuk ngasih file ke mereka. Mereka bisa alter filenya, mereka bisa apa-apain. Terus gak ada stickiness-nya. Akhirnya diganti jadi platform streaming. Ketika platform streaming, terus kita taruh bayaran di depan dengan asumsi Netflix kayak gitu, Spotify kayak gitu. But obviously it didn't work as well as video.com pembelajaran kami. Akhirnya tahun ini kami lagi preparing untuk jadi free with ads. Jadi rencananya orang bisa nonton serangkai katalognya Comika gratis sampai ada iklannya. Kalau nggak mau iklannya berbayar, dan masih bisa TVOD atau transaction video on demand. Jadi title-title tertentu kita bayar add-on gitu. Kayak kalau misalkan di Prime Indonesia nggak gitu, tapi kalau di Prime Amerika ada, kalau kita berlangganan bisa terbuka terhadap katalog gitu, tapi ada judul-judul terbaru biasanya kita add-on lagi. Iya. Apple TV juga kayak gitu. Nah, kurang lebihnya akan kayak gitu. Jadi akan free with ads, tapi itu butuh pengembangan teknologi and we're on our way. Oke. Kalau kita bahasa kasarnya potekin nih bisnis satu-satu. Unit mana yang kalau hilang duluan akan bikin semuanya runtuh? Event. Oh really? Yeah, event. So event is the cash cow gitu. Yeah. Terus ada nggak sih bisnis tertentu yang dibangun untuk ngebangun brandnya dan satu lagi untuk ngebangun trustnya? What do each of these businesses do for Comika as a holding company? That's an interesting question. Karena so you're thinking bahwa ada entitas
atau unit bisnis terpisah untuk ngebangun trust, sama satu lagi untuk Komunitas, satu lagi untuk ngebangun leverage jangka panjang. I see, oke. I see what your point. Kami itu punya satu bisnis unit juga, yaitu comedy club. Namanya Comika Comedy Club. Nah, Comika Comedy Club ini cuma 80 kursi. Jadi secara scale nggak gede. Tapi disinilah kesetiaan terhadap brand, fanbase-nya Comika, fanbase-nya stand up comedy ngumpul. Karena Panji bisa ngumpulin 10.000 penonton di Indonesia Arena, tapi itu fans Panji. Yang Comika lagi bangun adalah fans stand up comedy. Dan si Comika Comedy Club itu adalah tempat untuk ngebangun fanbase komedi. Orang yang datang ke sebuah titik cuma untuk ketawa aja. Regardless siapa. Pokoknya I believe I'm gonna have fun. I believe it's gonna be a good time. Gue datang ke Comika Comedy Club untuk ketawa-ketawa. Nah, kami sudah ngembangin ini sejak 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin hampir 3 tahun yang lalu. Dan sekarang kami punya belt yang cukup stabil. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh ada acara. Nah, pengennya habitnya ini kebangun. On top of this huge revenue creation, si Comika Event, ada kesetiaan terhadap kesenian stand up comedy-nya yang dibangun pelan-pelan lewat si comedy club-nya. Tapi pada akhirnya yang paling dominan adalah Comika Event karena revenue terbesar sangat bergantung sama event. I tell people, the business of Comika is we make something so good, people wanna license it. So we make something so good, people wanna be a part of it. Jadi kayak kita bikin satu event, it's so good, orang pengen nonton, sponsor pengen terlibat, habis itu platform pengen nge-license. So that's what we try to do. Tahun lalu we did it so well dengan bukan cuma Mensreya yang akhirnya ada di Netflix. Ada beberapa judul lagi yang rencananya juga akan muncul di Netflix di tahun ini. Habis itu tahun ini kami juga bikin sejumlah variety show kayak Celebrity Roast, yaitu Adli Idola. Habis itu ada Bold and Bold. There's so many IPs that we create. Jadi protagonisnya nggak selalu Kak Panji ya dalam semua Betul. IP ini. Bahkan bahaya sebenarnya kalau terlalu Panji. Iya, of course. Iya. Nah, makanya apa perbedaan terbesar antara ngebangun personal branding sendiri sama ngebangun infrastruktur sebuah perusahaan yaitu Comika? Perbedaan terbesarnya adalah bahwa values-nya, jadi kan setiap brand punya value. Personal brand-nya Panji terbangun atas value-value-nya Panji. Brand sebuah perusahaan berdiri atas value-value perusahaan tersebut. Tapi the believer and the doer of the values has to be the whole company. Nah, itu yang paling susah. Karena sebenarnya saat ini value-nya Comika adalah value-nya Panji. Iya. Still sampai sekarang tahun Sampai 2026 sekarang. ini. Jadi Oke. ada namanya rukun Comika. Anjay. Namanya rukun Comika. Oke. Ada peduli, pendobrak, berani, bernilai tinggi, dan lucu. These are my set of values. Ini adalah value yang Panji bawa di dunia stand up dari tahun 2010, sehingga di tahun 2025 Panji bikin show di tengah kerusuhan tetap 10.000 orang nonton. Itu pasti karena mereka believe dengan brand Panjinya. Panji udah bikin 10 show, gue selalu puas, acaranya selalu on time, Panji selalu take care of me. Walaupun ada kerusuhan, gue datang. Karena brandnya udah kuat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya orang percaya sama brandnya Comika gitu. Nah, untuk itu orang suka berpikir, oh ini brand tuh mengawang-awang. It's actually not. Brand yang kuat itu membuat demand terhadap rilisan Comika tuh jadi besar. Cuman permasalahannya adalah brand itu kan hidup di benak konsumen ya. Jadi misalnya gini, misalkan gue bilang gue orang yang soleh. Ya. Gue mau bilang 1 juta kali, tapi kalau orang nggak pernah berinteraksi dengan gue di masjid gitu misalnya, mereka nggak akan percaya itu kan. Jadi kan pada akhirnya kan brand hidup di benak konsumen. Pertanyaannya adalah gimana caranya di benak konsumen ada persepsi bahwa Comika itu peduli sama gue, peduli dengan kesenian stand up, peduli dengan stand up comedian. Gimana caranya penonton nempel di benak mereka bahwa Comika itu memang pendobrak sih, dia selalu ngebuka jalan, selalu nyoba hal-hal baru. Terus gimana caranya kita melakukan sesuatu yang membuat penonton bilang, tapi Comika ini memang brand yang berani sih. Orang biasanya nggak mau ngelakuin ini dan itu, tapi kok dia ngelakuin ini ya gitu. Terus saja ini adalah hal-hal yang harus lahir di benaknya konsumen, dan itu harus terjadi dari interaksi Comika dengan mereka. Permasalahannya kan Comika isinya 30 orang. Berarti 30-30-nya harus embody the value dan memancarkan value tersebut lewat interaksi kami dengan mereka, dan itu susah sekali. Takes time. It does. Aku pernah baca
di sebuah portal online tentang branding bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melihat kita seperti apa yang kita mau. Malah kita harus cari tahu bagaimana orang melihat kita dan hopefully itu hal-hal baik ya. Dari situ kita perkuat persepsi yang udah ada. Gimana caranya Kak Panji dan tim di Comika memperkuat persepsi yang udah ada di masyarakat supaya akhirnya yaitu persepsi sekuat bagaimana orang melihat Panji sendiri gitu. Emang mau nggak mau lewat interaksi. Jadi The events jadinya ya. the events has to embody the whole value. Kayak acara kami kemarin kan di tengah-tengah kerusuhan. Tapi kami memastikan sama mereka bahwa ini hari ini baik-baik aja, Senayan baik-baik aja, sekitar baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Dan we took care of them, kita kasih tahu transportasi ke sini lewat mana, KRL paling dekat lewat mana. So we really took care of them sehingga mereka ngerasa dipeduliin. This is crazy, tapi untuk acara 10.000 penonton susah sekali loh untuk bikin acara mulainya on time, selesainya on time. We did exactly that. We start on time, we end on time, sehingga waktu orang pulang juga orang nggak yang khawatir. Kebayang nggak kalau misalkan janjinya selesai jam 10 lalu jam 11:30 masih di situ? Kan mereka khawatir kan lagi kayak gini. Tapi semua nilai-nilainya Comika di-embody di event-event kami karena that's what they experience out of the brand. Berada di Mensera mereka kemana-mana ngeliat logo Comika mulu kan. Dan satu acara means something, tapi kita harus konsisten ngelakuin seperti itu. Makanya salah satu yang paling gue galakin tuh acara harus mulai on time karena itu menunjukkan kita peduli sama enggak sama mereka gitu. Kita akan ngomongin systems dan values bentar lagi. Tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit bahwa beberapa hari yang lalu aku nonton kontennya Kak Panji yang ngomongin peran setiap orang dalam sebuah perusahaan. You use the analogy of architect, contractor, mandor, dan juga pekerja gitu. Apa posisi Kak Panji sekarang dalam Comika, dan apakah masih sering turun gunung dan micromanaging? Perannya adalah si arsitek nih. Si Panji ini harusnya arsiteknya. Artinya Panjinya ini harus yang punya gagasan, kemudian Panjinya yang harus memastikan gagasannya terwujud. Cuman permasalahannya being a startup, you have to do a little bit of everything. Dan karena ini juga perusahaan rintisan, perusahaan startup, you have to set up the not only the culture tapi juga mesti set up SOP-nya. Waktu gue pertama kali balik ke Comika untuk kedua kalinya menjadi CEO, salah satu permasalahan terbesar adalah semua orang bingung bagaimana dan apa yang harus dikerjakan. Dan itu menggambarkan nggak ada sistem yang berjalan dan disepakati. Makanya sampai SOP-nya jadi, kami aja masih workshop untuk benerin SOP, tapi sampai SOP-nya jadi, Panji mau gak mau masih harus turun. Makanya gue melakukan sejumlah meeting yang tidak seharusnya gue lakukan karena gue tahu beberapa tim gue masih butuh support. Tapi SOP dibangun terus, latihan dibangun terus, mentorship dilakukan terus, sampai pada satu titik di mana tim gue bisa jalan. Yang penting kita tahu yang ideal seperti apa. Gue sering kok di meeting bilang, lu mesti sadar, gue nih lagi ngebantuin lu ngejalanin kerjaan lu. Pada akhirnya lu mesti bisa ngerjain pekerjaan lu sendiri. Di meeting seringkali gue bilang, ini kerjaan lu ya, bukan kerjaan gue. Tolong jalanin, jangan nyuruh gue karena gue mesti punya kerjaan yang lain. Jadi walaupun sekarang tidak berjalan dengan ideal, yang paling penting adalah lu tahu peran lu masing-masing. Dan permasalahan terbesarnya adalah antara mereka nggak bisa ngejalanin pekerjaan mereka atau instinctively mereka kerjanya turun-turun mulu karena mereka belum sanggup menjalankan pekerjaannya and it stresses them out. Dan supaya mereka nggak stres, mereka turun ngerjain pekerjaan yang familiar, padahal itu numpukin kerjaan orang. Tapi untuk teman-teman di rumah yang masih jadi entrepreneur amatir nih, where should they start? Karena kan mereka belum seperti Kak Panji yang mungkin punya resources untuk cari third party yang bisa ngebenahin SOP, KPI, setiap masing-masing karyawan. Like, how did you start fixing things in your company? Karena kan sekarang masih belum ideal, tapi on the way dong. Like, where did you start saat menyadari, oh ternyata orang-orang nggak terlalu paham nih kerjaan mereka apa dan banyak yang turun gunung. Like, how did you mitigate the problem? Pertama-tama yang paling penting adalah menyadari problemnya ada. You can't fix a problem if you don't realize the problem exists in the first place. Dan ada banyak sekali orang denial, me included salah satunya, nggak mau terima bahwa itu memang masalah yang beneran ada gitu. Kalau Panji 2019 ngelihat karyawannya bingung, pasti dimarahin sama Panji.
ini kan kerjaan lu, bego banget sih, masa lu nggak ngerti caranya ngerjain kerjaan lu sendiri gitu. Ya. Tapi sekarang gue mengakui bahwa oke, yang ada di kepala lu ini mesti tumpah semua. Nah jadi kita mulai dengan mengevaluasi apa yang baru saja dijalankan, lalu menjadikan itu bagian dari diskusi. Si workshop-nya itu isinya benar-benar duduk bareng, meeting bareng, semua orang yang terlibat, karena kan kami integrated ya semuanya ya, vertically integrated sehingga semuanya kan berkaitan. Mm-mm. Untuk ngomongin SOP event, yang terlibat tuh departemen-departemen lain yang berinteraksi. Jadi kita mulai dengan topik, oke, kita mulai dari runutan acara. Bikin event startnya dari mana? Dari ideation. Oke, permasalahannya apa? Semua orang brainstorm, masukin. Jadi kita mulai dari masalah-masalah di setiap tahap kreasi event sampai akhir. Habis itu baru diselesaikan pengennya seperti apa dan segala macam ya. Selesai ini event, selesai dulu, sekarang kita bikin SOP-nya untuk tim sales licensing and partnership. Oke, dimulainya dari mana? Sampai close deal-nya prosesnya seperti apa? Hiccups-nya di mana aja, bottleneck-nya di mana aja, terus aja. Dimulai dari menyadari ada masalah apa di setiap tahap dalam menjalankan pekerjaan mereka. Oke. Itu aja kita tetap harus revisit SOP-nya karena mungkin ada kejadian-kejadian baru. Sehingga SOP itu bukan sesuatu yang saklek, dia harus hidup dan bertumbuh terus. Tapi kan Kak Panji di salah satu kontennya pernah ngomong bahwa kadang-kadang tim kita yang membawa ke level 1, let's say timnas gitu, belum tentu bisa membawa kita ke level World Cup, yaitu level 2. Di tahap apa biasanya Kak Panji merasa oke, ini udah nggak bisa dilanjut nih sama orang ini atau tim ini, kayaknya harus di let go, pecat, dan diganti karena udah nggak masuk nih, dia nggak bisa bersama-sama membawa kita ke level 2. Kalau kita udah mentor dia, kita udah jelaskan peran dia seperti apa, kita udah kasih dia untuk mencoba menjalankan pekerjaannya, tapi tidak kunjung perform. I see. Dan sekarang kalau di Comika sendiri ada core team-nya ada berapa orang sih? Dari C-level sampai 30 orang. 30 orang. Aku juga nonton kemarin bahwa di Kak Panji tahun 2019 itu tidak terlalu memikirkan HR, nggak diprioritaskan. Iya betul. Gitu. Ada nggak sih red flag fatal yang terjadi dalam 7 tahun terakhir sehingga akhirnya HR ini menjadi sebuah prioritas buat seorang Panji? Ada. Waktu itu ada sebuah event yang berjalan dengan sangat berantakan. Oke. Ironisnya itu adalah acara terbesar gua saat itu. Gue bikin pertunjukan namanya Komodo Menoi, itu di Istora Senayan Jakarta, 7.500 penonton sold out. Saat itu adalah acara komedi terbesar di Indonesia. Cuman waktu itu situasinya di Comika ya, nggak ada meeting yang nggak ada guanya. Semua meeting pasti ada guanya, semua tindakan pasti karena gue yang suruh. Dan waktu itu gue stres banget jalanin Comika, marah-marah mulu karena I didn't trust my team. Yeah. And that became a huge problem karena ketika gue mulai jalanin si Komodo Menoi, I told myself it's time for me to distance myself from the creation of the event, from my role as a CEO dengan my role as an entertainer. Karena kalau Panji sebagai pelawaknya juga nggak dibela, komedinya nggak lucu nih nanti nih. Terbengkalai. Jadi oke, gue titipin sama orang lain, tolong jalanin Comika. Gue mau fokus sama aspek komedinya. Gak gue lihat tuh penyelenggaraannya. Tapi karena gue gak ngebangun tim yang benar, gue gak, karena kan meeting selalu harus ada gue, semua inisiatif harus diperintah sama gue marah-marah dan gue gak percaya sama orang. Itu kan masalah HR sebenarnya. Yeah, and you were babysitting basically. I was babysitting everybody. Yeah. I was supposed to hire an adult, I didn't know how to hire, sehingga yang dapat itu bukan orang yang gue butuhkan. Dan itu berdampak buruk sama mental health gue. Eventually I had to go to therapy karena itu. I can relate lagi on every level. Yeah. Pada akhirnya acara itu berjalan dengan buruk gitu ya. Secara pertunjukan baik-baik aja, tapi secara teknis buruk. Orang-orang pada nggak denger, soundnya nggak jelas, lightingnya terlalu slow sehingga penonton-nontonnya kayak gini. Pengen meledak nggak sih? Iya. Dan di atas panggung gue harus juggling ini semua. Iya. Karena penonton pada teriak, Cinta di pojok-pojok tuh nggak denger. Dalam waktu itu 12 tahun gue berkarir, nggak pernah gue bikin konser di mana penonton tuh protes, nggak denger gitu. Sampai gue harus bilang oke, gue nggak akan mulai acaranya, tim gue akan benerin audionya, gue akan crowd work sama penonton, sampai akhirnya soundnya ready.
Oke. Akhirnya lama-lama lampunya pada mati karena mereka nyalain lampu handphone untuk nandain mereka ngedenger. Lama-lama lampunya mati, ketika lampunya mati akhirnya gue masuk. Mhm. Setelah itu gue nangis di atas panggung. I couldn't believe I did this to myself. I Mhm. did this to myself. Iya. Si orang yang ngejalanin project besar ini, dari dulu tuh gue udah curiga nih orang nggak bisa. Gue takutnya dia tumpah, tapi gue paksain. Why didn't you let go? Pada waktu itu, sekarang kan udah tahu dong Mas, you should have let him go. Tapi pada waktu itu karena apa? Oh, ini orang udah ngerti gue, jadi kalau dilepas sama orang baru nanti malah tambah kacau. What were the fears pada waktu itu? Kepercayaan yang tidak berdasar aja. Oke. Feelings. Mmm. Jadi kayak sebenarnya jalanin bisnis kan lebih mudah kalau lebih logis. Iya. Sebenarnya it's Iya. really that simple. Cuman manusia itu bukan makhluk yang Mhm. logis. Jadi kadang keputusan-keputusannya itu keputusan-keputusan yang nggak logis bagi Mhm. manusia itu menyulitkan bisnis sendiri. Dan waktu itu dia nangis, dia minta maaf di atas Iya. setelah semuanya selesai, gue lagi berdiri di atas panggung, dia nyamperin gue ke atas panggung, dia nangis, dia minta maaf, gue bilang, "Bukan salah lu, salah gue." Wow, you took I responsibility did, as the of leader. course, gue Iya. minta semua orang untuk tepuk tangan sama orang ini karena Iya. yang pasti dia udah ngasih yang terbaik, itu udah pastilah. Itu yang terbaik yang dia biasa kasih. Cuman yang terbaik itu ada batasnya dan gue memaksa dia naik dari batasnya. Nah, makanya setelah itu kepemimpinan gue tuh berubah sekali. Bukan cuman CEO yang baru kemudian naruh peran HR sehingga rekrutmen lebih baik, tapi kepemimpinan gue juga lebih baik. Mhm. Makanya waktu di tahun 2025 dengan 28 orang saat itu, kami bikin Mensrea dengan penonton yang lebih besar 10.000 Iya. and it was a perfect show. Kak Wanji boleh nggak kasih tahu ke teman-teman di rumah the difference between a CEO and a COO? You said it in one of your content and Iya. it's so good. CEO looks at the company the way it's going to be. The COO has to look at the company the way it is Now. right now, the way it is today. Dan seringkali dalam sebuah startup kan seorang leader cenderung CEO karena mereka sebenarnya harusnya menghandle visi tapi juga harus mengurus operational. Akhirnya those lines become blurred. Iya. Kalau saran Kak Panji buat teman-teman di rumah yang mungkin belum bisa punya full C-level team ya, gimana caranya bisa mengurangi blurred lines itu agar mereka sebagai CEO visionernya emang bisa memikirkan masa depan perusahaan Iya. gitu. Perannya CEO tuh dalam bahasa Indonesia yang baku tuh pengeraman. So the CEO needs to do a lot of thinking. Yeah. But when you're operating a company, you tend to react towards whatever problem that's being thrown your way. Iya. Karena jalanin bisnis tuh setiap harinya tuh masalah. Mhm. Nggak bisa jadi entrepreneur kalau misalkan lu cemas ketemu masalah, karena setiap hari isinya masalah. Nah, kalau kita terlalu terlibat dalam operasional, kita tuh akan tersita waktunya untuk menyelesaikan dan menguraikan masalah yang ada di depan kita, sehingga lupa kita butuh waktu untuk duduk dan berpikir. Makanya, kalau memang terpaksa, ada seseorang yang harus menjalankan peran CEO dan CEO secara bersamaan, individu ini harus mau menyisakan waktu untuk pengeraman tersebut. Mhm. Dia harus duduk sendirian dan berpikir. Dan untuk gua terutama, itu sangat susah karena badan gua tuh dipakai untuk 2 kegiatan, untuk ngebantu operation tapi juga Panji sebagai entertainer. Panji di sini obviously nggak mikirin peran Panji sebagai CEO, Iya. Panji ke Comika nanti habis ini ketemu sama, "Musti ngelakuin ini Mas, ada masalah ini Mas, ada masalah itu." Mhm. Sesuatu yang harus dikerjakan sama orang lain, membuat Panji jadi lupa apa aja yang Panji mesti lakukan gitu. Makanya kadang-kadang pun ketika gue lagi di markas Comika di kantor kami di Wijaya 1, gue kadang-kadang suka, misah dari anak-anak, Mhm. duduk di lantai 1 ada di satu ruang sendiri and spend most of my time there. Mhm. Lebih mudah, I did most of my CEO work when I was in New York. While I was in New York. Karena I distant myself, so I have time to think, to strategize, Iya. untuk ngelihat kemana Comika harusnya dibawa. One of the biggest plan Comika is going to do in this year, Mhm. datangnya dari pengeraman yang terjadi di New York. So, my advice to you, give time for you to think, to sit down Mhm. and be with your thoughts and think about the business. Kalau misalnya lu ngejalanin operational bisnisnya, say dari jam 9 sampai jam 10, berarti ketika lu pulang, lu mungkin tidurnya jadi berkurang. And sometimes you have to do that. Susah banget jalanin bisnis kalau kita nggak mau mengorbankan waktu, tenaga, dan Mhm. resource kita. Iya.
And thank you so much for sharing that. Of course, Kak Panji punya jauh lebih banyak experience daripada aku, tapi aku pun, someone who represents the youth, let's say ya. Mhm. Uh, Kadang-kadang apalagi generasi aku, kita diajarkan the more you hustle the better. Semakin banyak hal yang kita bisa kerjakan, semakin produktif kita, berarti semakin hebatnya kita. Hmm. Tapi semakin aku sadari, semakin dewasa, waktu untuk merenung, untuk berpikir, untuk let's say waktu di mana kita tidak diganggu oleh interaksi manusia apapun atau aktivitas apapun itu sangat dibutuhkan agar ide-ide dan kreativitas itu bisa kembali. Betul. Karena kalau yang kita lakukan hanya kerja dari satu kegiatan selanjutnya, akhirnya kita menjadi robot yang nggak punya ruang untuk mengevaluasi segala kekurangan yang ada di depan kita. Ya, betul. So now in 2026 dalam proses rekrutmen, karakter atau kemampuan apa yang paling dicari, Comika? Mau itu dari CEO, Kak Panji atau HR? Ya tentu kesesuaian sama skill sama kesesuaian sama culture itu krusial. Tadinya kami nggak terlalu peduli sama culture, tapi susah sekali jadi orang yang harus Comika itu kan konsekuensinya kan harus ngedobrak ya. Kita harus bikin sesuatu yang baru karena itu konsekuensi dari ngebangun industri. Tapi kalau isinya karyawan yang cuman mau ngelakuin apa yang sudah dikerjain, kan nggak bisa jadi pendobrak. Sehingga sekarang secara HR yang dicari cuma 2, kesesuaian sama skill, misalkan kita nyari accountant ya tentu kesesuaian sama skillnya, sama kesesuaian sama culture. Ini orang historically pace di kantor sebelumnya seperti apa, terus karakter kantor sebelumnya seperti apa, terus gaya bercandanya seperti apa. Gary Vaynerchuk punya prinsip, Gary V, ya. hiring is guessing, firing is knowing. Sebaik-baiknya kita mencoba untuk ngeraba apakah ini orang sesuai secara skill dan secara culture, ini tetap ngeraba. Makanya ada probation 3 bulan, probation 6 bulan. Tapi once you know, if it's time to let go of this person, you have to. Hiring is guessing, firing is knowing. Aku juga pernah dengar hire slowly, fire quickly. Ya itu juga. Waktu itu siapa ya CEO Nvidia yang bilang, kursi kosong masih lebih baik daripada kursi yang diisi orang yang salah. In a position gitu. Iya. Sehingga buat dia mendingan pelan-pelan daripada kita hire orang yang salah, lebih buruk dampaknya daripada ketika kursi itu kosong. Iya. Nah, makanya hiring makanya carilah HRD. Karena hiring itu is truly a different discipline in itself. No, I completely understand dan setuju. Tapi you're speaking of mendobrak tadi. This is very interesting. Indonesia kan punya banyak lapisan audience ya. Budayanya kan beragam, kepercayaan beragam, sensitivitasnya terhadap berbagai isu juga beragam. Apakah ini bikin komedi di Indonesia lebih sulit dinavigasi atau justru memperkaya industrinya? Harusnya memperkaya. Walaupun kenyataannya memang tetap sulit untuk dinavigasi. Sebenarnya kayak contohnya comedy club ya. It seems like it's a new thing in Indonesia, but it's actually not. Sri Mulat itu kan sebenarnya secara prinsip kan comedy club. Isn't that a type of stand up juga? Aku udah pernah dengar orang mengargue itu ya. Iya. Karena aku dengar sebenarnya ada juga tension antara Sri Mulat dan juga stand up comedian. Iya, pada zamannya. Okay. Karena waktu itu ada dulu terutama tahun 2011 ya, ada yang ngapain stand up komedi cerdas. Secara nggak langsung itu kan dia bilang, oh berarti komedi yang tradisional nggak cerdas gitu. Jadi ada kayak gitu-gitu. Tapi itu semuanya sudah luruh dan semua sudah selesai. Cuman kan Sri Mulat sebagai grup lawak itu sebenarnya aslinya nama Sri Mulat itu nama gedung pertunjukan. Jadi orang dulu bayar tiket untuk nonton mereka ngelawak di sebuah venue. Yang berarti historically comedy club itu bukan hal yang baru, termasuk stand up. Stand up tuh kayak hal yang baru, kayak baru meledak 2011. Tapi bahkan Sri Mulat itu untuk yang nonton Sri Mulat, biasanya Sri Mulat dimulai dengan satu karakter nongol duluan, biasanya karakter pembantu, terus dia monolog tuh. Monolog ke arah penonton. Nah monolog ini namanya mudoroso. Ini kayak stand up. Si karakter ini ngomongin keresahannya dia. Jadi stand up comedy itu harusnya lahir untuk memperkaya karena sebenarnya secara tradisi kesenian ini tuh ada akarnya. Nah cuman yang jadi kendala stand up comedy itu bukan aspek komedinya, tapi aspek kebebasan berpendapatnya. Indonesia tuh bangsa yang masih sangat kagok dengan kebebasan berpendapat. Karena sebenarnya kita baru bebas berpendapat pasca Soeharto, karena pada masa itu kan represif. Nah ketika represifnya hilang, semua orang langsung keluar pendapatnya dan kita kaget. Oh ternyata pendapat orang sebanyak ini ya, sehingga kita masih kebingungan menavigasi kebebasan berpendapat tersebut.
Itu terasa sampai dengan hari ini karena mensreanya kan kemarin dikasusin. Yeah. Dan itu gua nggak ngerasa itu adalah usaha untuk menjatuhkan gua lebih ngerasa ini mah proses Pengalihan gak sih so that people think about something else? itu juga, but that's another topic. Oke. Tapi ya, bahwa ada yang bereaksi terhadap joke gua itu betul, dan itu gua anggap sebagai proses pengenalan aja sama kesenian ini, gitu. Ya, karena orang juga nggak suka perubahan kan. Jadi saat ada sesuatu yang menurut masyarakat, sesuatu yang baru atau out of the box, kadang-kadang itu membuat Ricuh ya? ricuh Bikin ya. ricuh, iya betul. Iya, tapi Iya. sebenarnya ya itu juga proses agar kita mudah-mudahan bisa menuju paradigma yang berbeda dalam Iya. masyarakat. Iya. Nah, kalau kita ngomongin dampak nih, apa sih yang Kak Panji harap Comika bisa berikan kepada masyarakat? Atau like what are you hoping to give to society through Comika? Comika itu cuman pengen bangsa Indonesia untuk ketawain aja semua masalah hidupnya. Kita kan nggak bisa kontrol apa yang terjadi sama hidup kita. Sekarang lagi mau ada perang, habis itu MBG yang harusnya ngasih makanan bergizi malah bikin orang sakit. Iya. Terus ada menteri harusnya pinter, tapi kita nggak bisa ngeraba apa yang terjadi sama hidup kita. Jadi kita cuma punya beberapa pilihan, mau marah, mau stres, mau depresi, mau sedih, atau mau ketawain aja. Nah, Comika tugasnya itu. Menurut gua, bangsa Indonesia itu akan jadi bangsa yang jauh lebih sehat kalau lebih bisa ketawain aja semua permasalahan hidupnya. Karena kita nggak bisa melakukan banyak hal kalau secara mental kita bermasalah. Iya. And I learned this the hard way, going through therapy, going to psychiatrist myself. Dan kita kan selalu pengen mencegah sebelum mengobati. Dan menurut gua komedi itu cara sehat gitu untuk menertawakan permasalahan kita. Makanya slogannya Comika memang ketawain aja. Gua merasa punya peran untuk ngejaga para pelawak-pelawak Indonesia. Itu tugas kami. We need to take care of our comedians because the comedians take care of the society. If it makes sense. Iya. Kalau Comika bisa bantu merawat komika-komika supaya bisa hidup dari karyanya, komika ini lewat karyanya akan bikin bangsanya sehat. Itu aja pengennya Comika. Comika cuma pengen Indonesia ketahuan aja permasalahan hidupnya. Tadi Kak Panji sempat jujur bahwa pernah mengalami gangguan kesehatan mental sampai butuh psychiatrist dan psychologist. Apa pengorbanan terbesar Kak Panji untuk bisa bawa Comika ke titik ini sekarang? Kalau boleh tahu. My family, I had to sacrifice my family. That's the single most toughest thing I had to sacrifice. Karena kan waktu tahun 2022 gue pindah ke New York, kesadaran gue tuh oke, gue udah mendirikan perusahaan ini, orang lain yang jalanin. Biar gue jadi entertainer, gue boyong keluarga gue pindah ke New York. Mereka nggak mau pindah ke New York, tapi gue paksa mereka pindah ke New York karena gue pengen berkarir. 3 tahun kemudian, mereka gue tinggal di New York, gue balik ke Indonesia. Sekarang mereka happy di New York? Mereka nggak mau balik? Atau udah? Sebenarnya anak-anak memang udah saklek ada di situ. Oke. Cuman kan mesti dibayangkan kan susah sekali untuk orang yang baru 3 tahun 4 tahun pindah ke New York terus ditinggal sama bapaknya, ditinggal sama suaminya gitu. Istri gua mungkin salah satu yang jadi paling besar pengorbanannya karena guanya harus ada di sini. Dan tentu mereka nggak bener-bener protes secara terbuka. Tentu mereka akan bilang, "Ya tapi gua ngerti kok kenapa ini mesti dilakuin." Tapi kan bukan berarti perasaan itu nggak ada. Iya. Sementara gua itu sangat mencintai peran gue sebagai seorang terutama ayah. Salah satu alasan kenapa gua masih ya ke psikolog dan masih ke psikiater adalah karena gua itu punya kecenderungan yang udah dinyatakan buruk bukan cuma sama psikolog gue tapi psikolog anak-anak gue juga. Iya. Gue tuh selalu menyalahkan diri gue sendiri untuk semua situasi. Dan itu nggak baik, itu nggak sehat buat diri gue sendiri. Dan salah satu alasan kenapa gue jadi menyalahin diri gue sendiri adalah ya karena Comika. Iya. Sekarang gue punya janji sama investor gue punya janji sama seluruh stakeholder termasuk stand up comedian-nya, pecinta stand up-nya untuk jalanin bisnis bernama Comika untuk ngebangun industrinya. Tapi yang berkorban ya anak-anak gue. Mungkin ini pertanyaan yang sedikit konyol dan sebenarnya sudah agak dijawab, tapi untuk memperkuat atau mengclarify, apa yang bikin Kak Panji merasa worth it untuk kembali ke Indonesia di 2025 kemarin dan jadi CEO lagi? Karena ada orang di luar sana juga yang merasa, oh, you know what, family over everything. Karena
Ini terdengar sangat aneh nih, Oke. karena gue nggak percaya orang lain bisa ngelakuin ini. I don't believe it. Ini mimpinya Panji. Mimpinya Panji untuk membuat komika hidup dari karya. Mimpinya Panji untuk membangun industri stand up comedy di Indonesia supaya Indonesia bisa kayak Amerika Serikat stand up-nya. Mimpinya Panji untuk bikin semua orang-orang yang sedih, yang depresi, ini kemudian terhibur dan kita. Itu mimpinya Panji. Mhm. Dan cuman Panji yang bisa. Panji pernah nyoba untuk dititipin ke beberapa orang, nggak bisa. Iya. Dan karena cuman Panji yang bisa, ya Panji yang jalanin. Dan kalau emang harus berkorban, ya sudahlah. Thank you so much for your honesty dan jujur aku pribadi ya, aku sangat bisa mengerti jawabannya Kak Panji karena curhat sedikit mungkin dalam pekerjaan aku pun sering orang bertanya, "Oh Cinta, kapan kamu mau settle down? Kenapa kamu kerja terus? Padahal kan hidup kamu nyaman bla bla bla." And I always say, "I don't know, I just have this really big ambition to create a legacy in my industry dan nggak tahu kenapa ini memang menjadi prioritasku melebihi keluarga, melebihi pasangan, dan itu aku tahu jawaban yang nggak sehat sebenarnya. Karena aku rasa di akhir hidup kita, saat kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia, kayaknya jarang orang menjawab, "Oh, karena aku jadi CEO," atau "Karena aku jadi orang nomor satu di Indonesia." It's usually to do with family, friends, and so on and so forth. Tapi di tahap Kak Panji yang ini, untuk bisa memitigasi perasaan guilt yang tadi dibicarakan, how do you stay connected to your family, to your wife, to your kids? Gua kerja keras untuk bisa bolak-balik lebih sering daripada rata-rata orang bolak-balik Jakarta New York sih memang. Kayak nanti nih bentar lagi gua harus balik ke sana. Pokoknya gua ada tanggal-tanggal yang pasti gue di Amerika. Lebaran, ulang tahun anak gue yang cowok, ulang tahun anak gue yang cewek, ulang tahun Mila, kemudian tahun baru. Kalau gua bisa balik, bahkan ulang tahun gua nggak mengharuskan diri gue balik, walaupun gue pengen sih balik tahun ini. Kalau gue bisa Halloween di New York akan jauh lebih baik. Cause Yeah. the whole family loves Halloween. We love trick or treating gitu. Dan ini untuk bisa bolak-balik ini kan A, uangnya nggak kecil, jadi mesti nyangkulnya gila-gilaan. Dan B, Yeah. kesehatannya juga susah. Apa namanya, itu kena ke fisik banget dan karena kena ke fisik, kena ke mental juga ya. Bolak-balik sering banget orang pada nanya, "Lu nggak capek apa? Gila ya lu nggak capek?" Capek sih sebenarnya, tapi ini sesuatu yang gue rela untuk lakuin karena I can't not be with my family. I Of cannot be course. with my kids, ya. Jadi ini sesuatu yang harus gue lakuin aja. Ini konsekuensi dari pilihan Kak Panji untuk kembali ke Indonesia tahun lalu. Iya. Aku akan mengalihkan topik sedikit, but we will come back to this later. Karena aku penasaran, kalau ada satu kesalahan di mata Kak Panji yang dilakukan banyak entrepreneur muda, dan Kak Panji bisa stop itu sekarang juga. Apa kesalahan terbesar yang sering diperbuat oleh para entrepreneur baru? Gue jawab pakai sedikit anekdot ya. Iya. Waktu itu salah satu CEO kami, namanya Pak Daniel. We were in Singapore looking for investments. Terus kita ngelihat ada satu diskusi di atas panel. Terus ini ada kaitannya sama bisnis harus logis. Terus gue bilang sama Pak Daniel, "Pak Daniel, bisnis itu gampang ya kalau misalnya logis." Terus dia bilang, "Iya Pak, cuma masalahnya nobody wants to invest in a business that's too logical. Sometimes you have to have that dream aspect. Everybody wants to be a part of something big, Iya. something imaginative gitu. Kalau cuman bisnis-bisnis yang logis aja, ya lu buka warung juga logis. Lu beli barang, lu jual barang udah selesai gitu. Tapi kan nggak banyak orang yang mau terlibat di situ. Sehingga faktor mimpi itu tuh faktor yang krusial dalam bisnis. Tapi si founder ini harus butuh orang operation yang solid. Karena kalau tidak, mimpinya itu saking besarnya akan mengubur bisnisnya. So you have to find a way to tame that dream with somebody who doesn't destroy the dream, tapi helps you develop
slowly. Itu sesuatu yang gua 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 sadari agak terlambat, tapi untungnya gue punya beberapa orang yang ngebantu gua. Kayak salah satu keputusan bisnis pertama gua jadi CEO adalah bukan ngajak sahabat gue yang udah jauh lebih dulu sebagai entrepreneur gabung di board sama gua. Dan gue belajar sama dia sampai titik di mana kita butuh orang lagi untuk belajar mengarahkan bisnis ini. Karena kebanyakan bisnis kan didirikan bareng-bareng ya, biasanya kayak misalnya Gojek ada multi founders, ada bertiga atau berempat, atau apapun itu Tokopedia ada multi founders. Shopee itu didirikan sendiri, jadi gue nggak punya banyak mitra untuk diskusi, nggak ada remnya, nggak tahu kapan mesti nyiram ini bunga supaya tumbuh, nggak tahu kapan mesti berhenti nyiram, jangan nyiram mulu gitu karena jangan kebanyakan air juga. So I guess first time founder mesti nemu partner yang tepat untuk memastikan bahwa mimpinya itu nggak kegedean sehingga mengubur bisnisnya, tapi juga nggak kekecilan sehingga dia nggak ada yang mau ngelihat bunganya, Yeah. gitu. I'm being honest here, I think that's the best quote we've had on the show so far. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena di zaman sekarang terutama dengan adanya social media, nggak bisa dipungkiri anak muda ngerasa bahwa membangun atau memulai sebuah usaha itu gampang. As long as you dream big, you can make it happen gitu. Dan kadang-kadang kita butuh snap back into reality dan menyadari bahwa ya sebisa mungkin kayaknya seorang partner, apalagi partner yang logis itu penting. Lagi-lagi untuk menyeimbangi mimpi yang kita miliki gitu. Because it's important to dream, but dreams can't be realized if you don't know what steps to take in order to achieve them. Aku minta maaf banget when I wrote this question, aku belum merasakan kesedihan yang tadi aku rasakan saat aku bertanya pertanyaan-pertanyaan yang agak personal ke Kak Panji. Tapi ini pun pertanyaan aku suka tanya ke diri aku sendiri. Kalau semua mimpi Kak Panji ternyata gak bisa jadi sebesar yang dibayangkan, apakah perjuangan selama ini worth it? Kegagalan Comika atau misalnya Comika tidak mencapai apa yang Comika ingin, apakah ini worth it? Pasti worth it. Karena kegagalan Comika akan jadi ilmu untuk yang lain. Dan yang lain akan belajar untuk ngebangun Comika. Tapi sekarang dari aspek keluarganya nih, I don't think it's worth it. Buat gue yang paling penting anak-anak masih mau ngomong sama gue. Gue nggak bisa membayangkan hidup di dunia di mana anak-anak gue nggak mau ngomong sama gue. Dan kita tahu di sekitar kita ada banyak sekali anak-anak yang nggak mau ngomong sama orang tuanya kan. It's not worth it. Nothing is worth it. Buat gue, cinta gue sama anak-anak gue dan cinta baliknya anak-anak ke gue itu lebih penting dari semuanya. Dan makanya gue nggak pernah bisa memaafkan gue sendiri atas ambisi gue. Tapi itulah kenapa waktu itu istri gue pernah bilang, I mean we're not the best of couples, me and my wife. Tapi dia pernah bilang sesuatu yang muncul pas kita lagi berantem ya. Dia bilang, aku sama anak-anak aku udah berkorban untuk mimpi kamu. Jadi jangan sampai gagal. And so I hold on to that. Itulah juga salah satu alasan kenapa gue kerja keras sekali. Karena kalau gue gagal, whatever happens on the family side is not worth it. And if we're being logical about this, walaupun sebenarnya perasaan nggak boleh di-intellectualize, Kak Panji punya timeline atau cut-off point nggak? Misalnya setelah 5 tahun, ini harus dicapai. Atau setelah 10 tahun, kalau ini nggak dicapai berarti gue harus gini. Business wise tentu ada karena ya kan logisnya dalam bisnis kita punya business plan. Dan dalam business plan itu bisa kelihatan tuh apa yang akan terjadi dengan kehidupan keluarga gue di New York. I can see within the plan. Sehingga kalau misalnya itu gak tercapai, I have to do something about it. I have to do something about it. Tapi things are doing good. Comika itu sempat sakit, sekarang sudah sembuh, tapi belum sehat. Setelah sehat,
baru nanti kuat. So it takes time. Yeah. Dugaan gua 2027 paling lambat 2028 kami sehat. 2030 2031 kami kuat. I'll see to it. Dan aku sebagai representasi masyarakat, I'm sending you all the positivity in the world, rooting for you. I hope everything works out. I believe it'll work out karena bisa dibilang Comika bukan salah satu sih, emang pioneer dalam industri ini. Dan oleh karena itu untuk menutup sesi CEO hari ini, pertanyaan terakhir aku, a little deep, tapi apa arti sukses bagi seorang Panji? And if you could look back at your life one day, what would make you say, oh, I've lived a good life? Oke, kalau sukses lebih mudah dijawabnya daripada pertanyaan kedua. Sukses itu buat gue adalah ketika gue udah tua dan anak-anak gue masih minta nasihat sama gue. Itu sukses. Yang lain nggak penting. Karena kalau anak kita yang sudah dewasa, umur 30 gitu, umur 28, masih pergi ke bapaknya yang udah tua untuk nasihat, berarti bapaknya ada value di mata si anak. Value-nya bisa jadi karena bapaknya sukses bisnisnya, sukses karirnya, atau sukses sebagai seorang manusia aja. Kalau anak-anak gue masih nyamperin gue dan minta nasihat, ketika gue udah tua, buat gue itu sukses. Berarti apapun yang gue lakukan dalam hidup, worth it. Nah yang kedua nih yang gue bingung jawabnya nih. Pertanyaan kan adalah, apa yang kira-kira akan membuat gue nengok ke belakang and said, I've had a good life. Apa guys? Tapi kayaknya gini. You know why I ask this question? Because it's a question I ask myself all the time. And I still don't know the answer. Makanya aku nanya yang lebih punya pengalaman hidup. Gue punya lagu favorit. Gue jarang ngomongin ini. Lagu favoritnya lagu bapak-bapak banget soalnya. Tapi ini lagu favorit gue. Okay. Lagu favorit gue, one of my all-time favorite song is Frank Sinatra's My Way. Dengerin, untuk orang yang pernah mencoba melakukan sesuatu, liriknya tuh bisa bikin nangis. There were times, I'm sure you knew, that when I bit off more than I can chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Let the record show, I took the blow and did it my way. Masih berinding. Wow, tepuk tangan dong guys yang belakang. Mungkin jawabannya gini. I know I lived a good life. Kalau gue udah tahu gue mau meninggal, karena apapun alasanmu, karena tua, karena sakit, karena mau ditembak, atau ada perang rudal dari mana gak tahu. Tapi kalau misalnya gue udah meninggal, terus gue ngaca, terus gue bilang, I have no regrets. Beautiful. If I have no regrets, I lived a good life. Wow, thank you so much for your time today. Terima kasih banyak juga. I don't know your kids, tapi kids, your daddy loves you. Yeah, my kids love me as well. I have a very good relationship with them. Cuman kan itu tadi gue bilang, gue tuh selalu sering menyalahkan diri gue sendiri gitu loh. Maksud gue, my kids, I feel like they're proud of me. They say they love me all the time. Cuman ya setiap kali gue bilang, ayo mesti pergi ya ke Jakarta lagi. I'm sorry. It's okay, we understand. Nah itu kalimat itu, it weighs so heavily on my mind. It's okay, I understand. Iya, aku ngerti. Tapi ya, they're okay. I'm coming home, kids. I'm coming home. So, ditungguin aja. I have something for you. This is called Chomicard. It's a membership basically. So, pemilik itu punya beberapa perks. Satu, setiap bulan lu gratis nonton acara apapun di Comika Comedy Club gua. Okay. Gratis. Setiap tahun lu bisa nonton acara spesial gratis apapun. My show, if you wanna watch it, dengan itu bisa nonton gratis. Ketika ke acaranya Comika, ada antrian khusus. Orang lain ngantri panjang, lu punya antrian Comicard. Jadi lu bisa, orang miskin gitu. Bisa lewat. Terus lu bisa duduk di lounge dan segala macamnya. It's basically like a loyalty card. Kayak kalau misalnya lu naik pesawat terus gitu lu, miles dan segala macamnya. That's for you. I'll be waiting for you at my comedy club, Cinta. Thank you so much. Dan ini date idea yang bagus buat teman-teman yang punya pacar, punya temen, punya geng. Nggak tahu mau ngapain di Jakarta. Karena Jakarta itu memang tempat yang kadang-kadang sumpek. Let's go watch everybody from Comika, Kak Panji dan geng Comika. Thank you so much. Terima kasih so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Whee!